إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat, taufik hidayahnya, kesempatan yang telah diberikan kepada kita sampai saat ini, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Hubbul Watan. Jangan lupa juga khatib ingin menyampaikan bahwasanya marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, dan kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Karena prinsip hidup yang Allah berikan kepada kita dengan mengacu kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak boleh kita diwasiatkan untuk melaksanakan keimanan dan ketakwaan tersebut sampai akhir hayat kita, sehingga kita tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan bahwa kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, bulan di mana diturunkan banyak sekali rahmatnya, ampunannya, bulan yang disebutkan juga dalam Al-Quran sebagai bulan yang mulia, penuh dengan keberkahan, di mana apabila kita menyambut kedatangan mungkin yang orang istimewa di rumah kita, tentu saja kita menjaga atau kita menyiapkan hal-hal yang terbaik agar tamu kita merasa nyaman, kemudian kita juga puas dengan apa yang kita persiapkan. Pastinya juga kita akan menghidangkan makanan yang terbaik. Bila perlu, kita menjaga kebersihannya, kita menjaga tata letaknya supaya terlihat rapi dan indah dipandang.
Begitu pula dengan kita menyambut bulan Ramadan. Maka harusnya seorang muslim menyiapkan yang terbaik untuk tamu istimewa ini. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu khatib sampaikan dalam menyambut bulan Ramadan. Jamaah hadirin salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama adalah yang mungkin bisa dipersiapkan oleh kita adalah mempersiapkan hati kita, ruh kita. Di mana maksudnya adalah kita berusaha semaksimal mungkin menjaga hati kita dari segala perbuatan yang dapat merusak kesucian hati kita. Menjaga niat agar tidak menyimpang. Karena betapa banyak kita melihat amalan yang sepele namun menjadi besar pahalanya dengan niat yang benar. Begitu pula amalan yang besar pahalanya dengan niat yang mungkin keliru, maka sia-sia. Hendaknya bagi setiap kita untuk meniatkan semata-mata karena Allah, mengharap ridho-ridhonya, walaupun hanya sekedar menyingkirkan duri di jalan, atau kita memberikan minum hewan yang sedang kehausan. Hal yang sepele tapi dihitung besar oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang tulus ikhlas. Kemudian persiapan yang kedua yang bisa kita persiapkan adalah hendaknya kita sebagai seorang muslim menyusun rencana persiapan amaliyah, rencana amal yang akan kita persiapkan, yang kita capai di bulan Ramadan ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita persiapkan. Yang pertama, mungkin kita bisa membaca Al-Quran 30 juz dalam satu bulan Ramadan. Atau kita bisa memberikan makan pada orang-orang yang membutuhkan, atau kepada yatim piatu misalnya. Atau juga kita bisa mempersiapkan ibadah kita, ibadah lainnya, seperti kita mungkin mau melaksanakan sholat malam, memperpanjang sholat malamnya. Kemudian karena dengan cara itu kita bisa memiliki sesuatu yang bermakna di bulan suci Ramadan. Yang ketiga yang perlu dipersiapkan adalah ya tadi, yang kalau kita ingin mempersiapkan makanan untuk orang atau yatim piatu, maka kita perlu mempersiapkan harta kita. Karena di bulan suci Ramadan, ibadah yang kita keluarkan, baik itu berupa harta, seperti misalkan berinfak, sedekah, itu perlu dipersiapkan. Apalagi di bulan suci Ramadan juga di akhirnya nanti kita akan berzakat fitrah, mengeluarkan zakat fitri yang khusus berada di bulan Ramadan. Oleh karenanya persiapan itu sudah panjang dan perlu kita siapkan mulai dari saat ini, agar apa yang kita salurkan ini memang sesuai dengan
kebutuhan dan kadar harta yang kita miliki. Kemudian yang kelima yang mungkin bisa kita persiapkan dalam menyiapkan bulan suci Ramadan adalah bagaimana kita mempersiapkan jasad kita atau badan kita. Hendaknya seorang muslim ini senantiasa menjaga kebugarannya, menjaga kesehatan tubuhnya. Dengan itu mereka bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Seperti misalnya kita menjaga pola makan kita, tidak terburu-buru, tidak memaksa, ataupun berbalas dendam. Kita bisa mulai menjaga kebugaran tersebut mulai saat ini. Kemudian tidak lupa juga kita menjaga pola istirahat kita dengan tidur yang baik, supaya kita bisa bangun tengah malam, kita bisa bangun sahur tidak tertinggal. Karena ibadah sahur juga merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan ketika kita mau melakukan berpuasa. Setidaknya juga mungkin dengan menjaga kebugaran kita bisa belajar atau berolahraga paling tidak 20 menit sampai 30 menit agar kita tetap bugar, semangat berpuasa dan bisa kita lakukan dengan niat karena Allah. Tentunya harapan ini agar kita selalu berada dalam kondisi yang bagus, prima, baik itu berpuasa, kita sholat sunnah tarawih, atau bangun tengah malam, atau saat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Jamaah sidang Jumat, hadirin Jumat rahimakumullah. Dari persiapan-persiapan itu bisa kita lakukan mulai sekarang, mulai dari hal yang kecil mungkin, dengan menjaga pola makan, beristirahat. Kemudian kita bisa melatih diri dengan berpuasa sunnah, dengan memperbanyak sholat sunnah. Itu juga salah satu persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik, lebih baik daripada sebelumnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang tidak rugi ketika ia menjumpai Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk pribadi saya sendiri dan untuk jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbi fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukuru lahu ala taufiqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Ibadallah, innallaha ya'muru innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimis shalah.